Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dengan saya sendiri, nama saya Muhammad Nawadin dan teman-teman saya yaitu Muhammad Abrar Aule Ilham, Mela Aprilia, dan Nida Rahmatina. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang mudharabah. Jadi materi yang pertama di sini yaitu pengertian mudharabah. Istilah mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut mudharabah dengan istilah mudharabah dan qirot. Sehingga dalam perkembangan lebih lanjut, mudharabah dan qirot juga mengacu pada makna yang sama. Secara lugawi, mudharabah berasal dari kata ad-darb, derivasi dari wajan fi'il berarti memukul dan berjalan. Oke, selanjutnya tentang landasan syariah tentang akad mudharabah. Secara umum, landasan dasar syariah akad mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadis berikut. Yaitu yang pertama tentang Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mujammil ayat 20. Yang artinya, dan Allah mengetahui bahwa akan ada di antara kalian orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lainnya orang-orang yang berperang di jalan Allah. Ya, Allah juga berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dari ayat Al-Quran di atas, pada intinya adalah berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha di era modern sekarang ini. Siapa saja akan mudah dalam melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain melalui mekanisme tabungan mudharabah ini. Yang kedua tentang hadis. Diriwayatkan dari Ibnu Majah bahwa dari Sahih bin Suaib dari ayahnya dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, mudharabah, mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia pengelola dana harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hikmah disyariatkan pada sistem mudharabah yaitu untuk memberikan keringanan kepada manusia, yang dimana ada sebagian orang mempunyai harta tetapi tidak bisa membuatnya menjadi produktif. Ada juga sebagian yang lain mempunyai keahlian tapi tidak mempunyai harta untuk dikelola. Dengan akad mudharabah, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemilik harta dan orang yang memiliki keahlian. Dengan demikian, tercipta kerjasama antara modal dan kerja, sehingga dapat tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Yang ketiga, masalah ijma. Imam Zaila telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta anak yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadis yang dikutip Abu Ubaid. Yang keempat, Undang-Undang Perbankan Syariah tentang Mudharabah pasal 187 yang berisi pemilik modal wajib menyertakan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad pasal 188
Rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah yang pertama sohibul mal atau pemilik dana, yang kedua mudharib atau pelaku usaha, yang ketiga akad. Yang terakhir tentang Fatwa DSN tentang mudharabah. Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN mendefinisikan mudharabah sebagai berikut. Mudharabah adalah akad kerjasama dalam suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama, Malik, Sahib, Al-Amal, LKS atau lembaga keuangan syariah menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua, Amil, Mudharib, Nasabah bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Mudharabah juga bisa dinamakan dengan istilah qirad. Maka dalam hal ini investor atau pemilik modal dinamakan muqarid. Istilah mudharabah digunakan oleh mazhab Hanafi, Hambali dan Zaidi. Sedangkan istilah qirad digunakan oleh mazhab Maliki dan Syafi'i. Ada beberapa fatwa DSN MUI berkenaan dengan akad mudharabah yang harus dipedomani untuk menentukan keabsahan akad mudharabah sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Yang kedua, dalam pembiayaan ini LKS sebagai sohibul mal, pemilik dana, membiayai 100% kebutuhan suatu proyek usaha, sedangkan pengusaha nasabah bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. Yang ketiga, jangka waktu usaha, tata cara pengambilan dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau LKS dengan pengusaha. Yang keempat, mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Yang kelima, jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Yang keenam, LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib atau nasabah melakukan kesalahan yang sengaja atau menyalahi perjanjian. Yang ketujuh, pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama. Yang ke-8, kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN. Yang ke-9, biaya operasional dibebankan kepada mudharib. Dan yang terakhir, dalam hal penyandang dana atau LKS tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. Oke. Selanjutnya, rukun dan syarat mudharabah. Yang pertama, rukun mudharabah terdiri dari pertama, pelaku atau pemilik modal maupun pelaksana usaha. Pada dasarnya, rukun dari akad mudharabah sama dengan rukun jual beli dan ditambah satu faktor, yaitu nisbah keuntungan. Transaksi dalam akad mudharabah melibatkan dua pihak. Pihak pertama sebagai pemilik modal atau sahibul mal dan pihak kedua sebagai pengelola usaha, mudharib atau amil. Jadi tanpa dua pihak ini tidak akan terlaksana akad mudharabah. Yang kedua, objek mudharabah atau modal dan kerja. Faktor selanjutnya adalah konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan pelaku. Pihak sahibul mal menyerahkan modal sebagai objek mudharabah dan keahlian kerja diserahkan oleh pelaksana usaha sebagai objek mudharabah. Yang ketiga, persetujuan kedua belah pihak atau ijab kabul. Persetujuan dari kedua belah pihak adalah konsekuensi prinsip sama-sama rela. Artinya kedua pihak harus sepakat untuk sama-sama mengikatkan diri dalam mudharabah. Yang keempat, nisbah keuntungan. Nisbah adalah rukun yang tidak ada akad jual beli menjadi ciri khas pada mudharabah. Selanjutnya, yang kedua, syarat mudharabah. Pertama, masing-masing pihak memenuhi syarat kecakapan wakalah. Yang kedua, modal harus jelas jumlahnya. Yang ketiga, sebelum adanya pembagian keuntungan milik bersama. Yang keempat, modal yang sudah diserahkan oleh pemodal akan dikelola pengusaha dan mempunyai hak tanpa campur dari pihak pemodal. Dan yang terakhir, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemodal. Pihak pekerja juga mengalami kerugian meskipun bukan dari modal tetapi dari hasil kerjanya. Oke, selanjutnya tentang jenis-jenis mudharabah.
Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi 3, yaitu yang pertama, mudharabah mutlakah. Penerapan mudharabah mutlakah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat 2 jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Ketentuan umum dalam produk ini adalah bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah mencapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan atau bilyet deposito kepada deposan. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif. Sedangkan deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru. Tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad baru. Ketentuan-ketentuan yang lain berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, mudharabah muqayyad on balance sheet. Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus, di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut. Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank. Wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan atau bilyet deposito kepada deposan. Yang terakhir, tentang mudharabah muqayyadah. Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara atau arranger yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya. Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana. Bank menerima komisi atau jasa mempertemukan kedua pihak, sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil. Baiklah, poin selanjutnya yaitu yang kelima, aplikasi mudharabah dalam perbankan. Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpun dana, al-mudharabah diterapkan pada beberapa cakupan. Yang pertama, tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya. Yang kedua, deposito biasa. Yang ketiga, deposito spesial, di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja. Sedangkan pada sisi pembiayaan, mudharabah ditetapkan untuk pembiayaan modal kerja seperti modal kerja, perdagangan, dan jasa. Investasi khusus disebut juga mudharabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh sahibul mal.
Poin yang terakhir yang keenam yaitu manfaat al-mudharabah. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Bentar, sampai sini aja dulu. Baiklah, poin yang keenam dan poin yang terakhir. Manfaat al-mudharabah. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan hasil usaha bank sendiri, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. Prinsip bagi hasil dalam al-mudharabah al-musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan satu jumlah bunga tetap. Beberapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah. Nah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Risiko al-mudharabah. Risiko yang terdapat dalam al-mudharabah terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif lebih tinggi. Di antaranya, yang pertama slide streaming. Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak. Yang kedua, lalai dan kesalahan yang disengaja. Yang ketiga, penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi dari kami. Selanjutnya, salah hilap mohon maaf. Terima kasih kepada yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.